Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Azhar Sapuriantio. Ya, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan tugas sosiologi dari Pak Ginanjar. Sebelum itu, kalian bisa tekan tombol like, lalu subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pertama, perbedaan mudik dan pulang kampung. Mudik itu kegiatan pulang kampung halaman untuk sementara waktu dan akan kembali ke kota domisilinya. Mudik identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar menjelang Lebaran. Orang bisa mudik lebih awal seminggu sebelum atau sebulan sebelum Lebaran dengan catatan berada di kampung halaman dalam sementara waktu. Sedangkan untuk pulang kampung itu kegiatan pulang kampung halaman dan tidak kembali ke kota karena sudah tidak memiliki pekerjaan di kota dan tidak bisa menanggung biaya hidup di kota. Sementara kalau orang memutuskan untuk menetap maka bisa dikatakan pulang kampung. Pertanyaan yang kedua, perbedaan social distancing dan physical distancing. Social distancing itu tindakan menjauhi segala bentuk perkumpulan, jaga jarak antar manusia dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Dapat diartikan mengurangi aktivitas di luar rumah dan tempat lain yang banyak dikunjungi. Sedangkan physical distancing itu dilakukan agar masyarakat menjaga jarak fisik, bukan jarak sosial dengan orang lain, yaitu tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain. Bukan berarti memutus hubungan sosial dengan orang lain, hanya saja mendorong untuk berlatih bersosialisasi jarak jauh. Yang ketiga, perbedaan masyarakat majemuk dan masyarakat heterogen. Masyarakat majemuk sendiri itu adalah kondisi masyarakat dari berbagai perbedaan seperti status sosial, ekonomi, ras, suku bangsa, agama, dan budaya. Contohnya, masyarakat Indonesia dikategorikan masyarakat majemuk dengan segala perbedaan dan konflik yang menghiasi dinamika kehidupan. Sedangkan masyarakat heterogen yaitu masyarakat dengan identitas ras, etnis, agama, dan budaya yang beragam. Contohnya, Indonesia yang warganya memiliki identitas agama dan kebudayaan. Untuk pertanyaan yang keempat itu, jelaskan masyarakat pluralisme dan multikultural. Masyarakat pluralisme itu pandangan hidup yang menerapkan prinsip rasa, saling menghormati, dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Lebih menekankan adanya kompromi terus-menerus akan perbedaan-perbedaan yang ada sampai kepada identitas untuk menciptakan nilai yang diakui bersama. Sedangkan masyarakat multikultural lebih mengutamakan adanya persatuan dan berbagai kelompok kebudayaan yang beragam demi tujuan bersama. Kehidupan yang bersama dari masyarakat yang memiliki kultur beragam dapat terus dijalani dengan tetap mempertahankan keaslian budaya masing-masing. Semua sama berkembang sesuai koridornya. Pertanyaan yang kelima itu perbedaan integrasi dan reintegrasi. Integrasi ialah pembaruan sesuatu yang tertentu hingga kesatuan yang utuh dan bulat. Pembaruan yang dimaksud yaitu penyesuaian, maka disimpulkan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan yang membedakan dengan integrasi. Di antaranya yaitu proses penyatuan berbagai unsur yang ada di masyarakat, tercipta solidaritas antar anggota masyarakat. Bentuk integritas tidak selalu sama. Sedangkan untuk reintegrasi ialah perubahan sosial, perubahan struktur dan pola budaya dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat berupa kemajuan atau progres atau kemunduran atau regres. Diawali dengan konflik, membangun kembali kepercayaan masyarakat, butuh waktu lama untuk mengedukasi serta menghilangkan trauma tersebut hingga
tercipta integrasi sosial. Yang keenam, 5 hal yang menyebabkan disintegrasi. Yang pertama, tidak ada persepsi atau persamaan pandangan di antara anggota masyarakat mengenai norma. Yang kedua, norma-norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat tujuan. Yang ketiga, timbulnya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Yang keempat, tidak ada tindakan sanksi yang tepat bagi pelanggaran. Yang kelima, tindakan dalam masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan norma. Yang keenam, interaksi sosial yang terjadi bersifat disosiatif. Pertanyaan yang ketujuh yaitu 5 hal yang mempercepat integrasi. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Pertanyaan yang kedelapan yaitu perbedaan konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif, konflik yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan akan tetapi debat mulut antar lawan dan ujungnya diselesaikan dengan damai. Sedangkan konflik negatif itu konflik yang ujung-ujungnya berakhir kekerasan yang bersifat destruktif atau merusak. Pertanyaan yang ke-9 yaitu bagaimana cara kontrol sosial saat kondisi pandemi COVID. Yang pertama, tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan yang sangat penting. Yang kedua, tidak berkumpul dengan orang lain dengan jumlah yang banyak. Yang ketiga, memakai masker apabila berbicara dengan orang lain atau saat berkumpul di suatu kelompok. Untuk pertanyaan ke-10, usaha apa saja yang sekiranya menguatkan masyarakat saat kondisi pandemi. Yang pertama yaitu dengan melakukan kegiatan atau aktivitas yang disukai. Terus yang kedua, menghibur diri dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Yang ketiga, walaupun di karantina, jangan lupa untuk berolahraga agar tetap sehat. Yang keempat, supaya tidak stres, kita harus selalu berpikir positif. Sekian pembahasan soal dari saya. Apabila salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.